Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Decoding the Myth of Love and Marriage with Ci Erin. Nah, Ci Erin udah join nih. Halo semuanya yang sudah join. Kita invite. Hai, Hai Ci Erin. hai Syabi. Udah, gimana sih? Udah sehat? Puji Tuhan, sudah sehat. Udah sehat. Setelah ini ya, 2 minggu jadinya tertunda ya, karena aku Iya, kena virus DB. hati-hati teman-teman. Jangan lupa fogging-fogging. Betul. Jaga. Ya, jadi walaupun kita di rumah aja, juga tetap hati-hati nih hikmahnya. Gak keluar-keluar, kita rasanya aman. Ternyata nyamuk-nyamuk nakal ini tetap saja ya mengancam kita. Iya benar. Apalagi kemarin habis ujian, Ci, semakin. Iya, bener deh. Ya, teman-teman, selamat juga merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih untuk teman-teman Oh yang iya. merayakan hari ini. Kak, kakak aku yang pakai Ah, kacamata siapa namanya, Kak? kakak admin, anak kali gaya. Nana mungkin ya, iya. Nah, hari Mm-mm. ini Instagramnya mau aku take over dulu, jadi nggak ada Nana maupun Lydia hari ini. Oh, Karena tuh aku mau, nananya join langsung. karena aku mau ngobrol-ngobrol sama Ci Erin tentang topik yang menarik banget nih hari ini. Mitos tentang love dan Yes, marriage ya, Ci ya. betul. Hari ini topiknya seru ya. Iya, seru banget nih. Bener-bener banyak mungkin kabar burung yang beredar. Apakah ini jodoh gue, ataukah ini cinta sesaat? Ataukah ini cinta sejati? Iya, apakah pernikahan itu menyenangkan itu? Apakah Betul. dengan menikah selesai semua konflik? Nah, itu banyak banyak mitosnya, mana fakta, mana mitos itu yang hari ini mau kita decode ya, yang mau kita pecahkan gitu. Iya. Nah, buat teman-teman juga di sini yang pernah mendengar mitos-mitos tersebut bisa di-sharing juga ya, Ci ya. Atau ada mitos Ya, tersendiri mungkin terkait dengan pernikahan dan cinta. Jadi bisa langsung di kolom komen. betul betul. Nah, kalau misalnya Iya, ada pertanyaan Lilana juga bilang nih, langsung di Syabi komen. dahsyat banget abis konseling online langsung cus nge-host IG live ya. Ya, jadi aku udah standby di sini dari jam 2 teman-teman. Dari tadi online ya, Dari tadi konseling, habis itu online. online IG ya. Nah, siapa tahu ada yang mau konseling boleh loh di booking ke Nana. Ah, boleh boleh. Kita ada layanan konselingnya online, ada yang chat bisa, ada yang video call Video ataupun call. voice call bisa ya. Iya, benar. Wah, ada Ko Jeril dan Bu Emil juga nih. Halo, Ko Jeril dan Bu Emil. Eh, ada mantanku. Nah, bisa di-sharing juga nih nanti bisa dari mantan dan sekarang menjadi suami mungkin ada mitos-mitos sebelum menikah. Nih, ada teman gue juga nih, Bagong, Bayu Agung. Wow, halo temennya Ci Erin. Halo Mami Emil. Ya, hari ini kita mau bahas soal mitos-mitos dalam relationship dan juga dalam pernikahan ya, Bia. Benar. Mungkin kita boleh langsung membahas, Ci, sembari Mm-mm. kita bahas satu persatu apa aja sih mitosnya. Boleh, boleh. Mungkin mau tanya dulu nih sama teman-teman yang sekarang lagi ikutan. Kalau yang belum married, mungkin mau married atau sudah pacaran serius gitu ya. Eh, Kenapa dia yang lo pilih gitu? Atau kalau buat yang udah married, waktu itu mungkin kan banyak pilihannya gitu ya. Dari mantan-mantan yang 15 orang itu, kenapa akhirnya pilihan lo jatuh pada dia gitu ya? Kenapa akhirnya dia yang jadinya he is atau she's the one gitu for you. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Ini mitos atau fakta, kita tahu jodoh kita karena it feels right, karena rasanya uh, bener gitu, rasanya beda nih.
sama yang lain-lain tuh rasanya beda gitu ya ketika kita jalanin hubungan sama dia nih. Jadi dari perasaan yang kayaknya beda inilah kita tahu, oh dialah jodohku gitu. Nah teman-teman gimana? Boleh langsung komen? Apalagi kalau hubungannya mulus banget ya Ci ya. Misalnya teman-teman mendukung, Nggak pernah orang tua mendukung, berantem, nggak pernah berantem. dapat restu, betul. Nah itu apa namanya? Apakah itu pertanda gitu ya dia? Pertanda bahwa nah yang kayak gini nih yang memang berjodoh gitu dengan aku gitu karena hubungannya mulus mungkin selama pacaran nggak pernah berantem gitu ya. Nah apa nih yang dijadiin teman-teman biasanya dijadiin apa patokan gitu patokan bahwa oke, he is the one, she's the one for me, inilah jodoh gue gitu. Kalau aku sharing Nah sedikit kalau Sabi sih. mungkin Nah, aku sharing tuh dulu sama suamiku ada satu hal yang membuat aku tuh yakin gitu. Karena sahabat aku mendukung. Yang biasanya dia komplain, ini nggak komplain sih. Terus kayaknya udah sama dia aja gitu. Oh gitu. Padahal elunya nggak ngerasa gimana-gimana banget gitu ya, Bi? Belum, karena dari secara fisik, dari secara background tuh beda banget sih. Maksudnya dengan semua yang pernah aku pacarin atau yang aku pernah mau pacarin gitu ya, yang aku suka tuh beda banget gitu. Tapi ini pas lagi deket, sahabat aku tuh kayak dia tuh orangnya baik gitu. Pokoknya tuh yang kok nih orang mendukung banget gitu. Kenapa nih? Nggak biasanya dia begitu. Biasanya dia kritikal gitu ya. Iya, gitu. Biasanya dia kritikal, biasanya kayak ya jangan terlalu baik lah. Maksudnya semua orang itu emang udah baik, jadi jangan cuma memandang baiknya aja. Bahkan biasanya ngomong kayak gitu, ini tuh kayaknya dia cocok banget deh, kayak dia bisa sabar banget deh sama lo yang kayak gitu, Ci. Dan aku jadi semakin kayak, ini salah satu tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Tapi waktu lo ngejalaninnya, maksudnya ada perasaan yang beda kah? Ada mungkin intuisi atau apa yang bilang, oh ini nih buat elu Bi gitu. Dulu waktu aku awal pacaran, aku langsung tembak sebenarnya. Mau ngapain pacaran? Oh, lo yang nembak ya, Bi? Aku langsung tembak, kan udah pacaran udah 5 tahun yang lalu ya udah. Jadi aku langsung tembak gitu Ci, langsung tanya sebenarnya poin dari tujuan berpacarannya ngapain gitu. Apakah mau serius atau mau pacaran-pacaran biasa aja gitu. Terus dia jawabnya mau serius Ci. Terus aku bilang kalau mau serius tandanya kalau lagi berantem nggak boleh ngomong putus ya. Karena kan kalau dalam pernikahan nggak bisa ngomong cerai kan Ci, secepat itu gitu. Akhirnya aku bilang kalau gitu kita coba nih dalam pacaran nggak boleh ngomong putus. Percaya nggak percaya aku 5 tahun nggak pernah putus Ci. Oh jadi mulus nggak pernah on off ya. Wow. Akhirnya jadi semakin yakin ini ini yang buat yakin ya. Jadi bukan karena selama pacaran itu lo nggak pernah berantem ya Bi, tapi udah ada komitmen, udah ditodong sama Sabi dari awal bahwa oke, kalau nanti kita pacaran, kita ada masalah, ya coba kita work it out gitu ya, bukan putus gitu ya, jangan asalan cepet-cepet putus gitu ya. Oke. Pusing kan? Nah ini teman-teman. Kan? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pusing ya. Capek gitu ya kayaknya ya. Rasanya, betul banget. Nah, ini juga ada teman saya, ada Lydia, ada Bagong yang dulu kenal banget nih sama saya dan juga mantan saya Jerry gitu ya. Nah, teman-teman, memang yang namanya feeling gitu ya, itu pasti harus ada ketika lo ngejalanin romantic relationship ya. Kalau kita nggak ada getaran yang sama sekali, nggak ada chemistry-nya mungkin gitu ya, itu kan garing juga ya, Bi. Iya. Sekalipun mungkin dia udah mau punya komitmen tinggi sama lu, tapi kalau nggak ada feeling-nya, nggak connect gitu kayaknya, ya itu juga bikin garing lah ya. Ilfeel gitu ya, kejalaninnya kayaknya nggak ada gairahnya gitu, nggak ada passionnya. Kalau yang pernah Sabi bahas tuh ya, harusnya kan hubungan itu ada passionnya, ada segitiganya nih,
salah satunya passion gitu ya, gairah untuk ketemuan, untuk kita bisa connect sama dia, ngobrol sama dia gitu ya. Itu kan passion ya, gairah-gairah untuk wah pengen deh hubungin dia gitu dan sebagainya gitu ya. Itu kan yang bikin percikan-percikan cinta, yang bikin bikin ini ya, Bo, yang bikin kangen-kangennya seru. gitu ya, Ci ya. Betul gitu. Nah, itu passion atau feelingnya pasti harus ada gitu. Tapi memang nggak bisa kita jadiin satu-satunya alasan atau patokan buat kita tahu he is the one gitu. Nah, kayak yang tadi Sabi cerita gitu ya, kalau dia bisa nggak dia komitmen ketika kita ketemu masalah, ketika kita berantem, beda pendapat, dia cukup peduli, cukup punya komitmen untuk yuk mau cari solusinya, mau cari penyelesaian masalahnya kayak apa. Walaupun mungkin itu bikin kita juga jadi berantem atau berargumentasi gitu kan ya, berdebat dulu gitu. Nggak selalu enak-enakan, tapi ya disitulah gitu. Yang namanya passion nggak cukup, yang namanya feeling nggak cukup gitu. Tapi perlu juga kita lihat gimana komitmennya dia. Lalu juga tadi ada juga yang bilang salah satunya memang kayak Sabi tadi, pendapat teman gitu ya. Pendapat teman, supportnya teman atau keluarga gitu dari mereka, orang-orang terdekat bisa jadi tanda gitu. Kenapa? Karena kalau lo merit nantinya, lo kan nggak cuma berdua doang gitu. Iya. Yang pasti yang namanya pernikahan itu menyatukan dua keluarga besar gitu ya. Benar. Jadi ya kebayang aja kalau keluarga kita atau teman-teman kita nggak suka sama pasangan kita, nggak bisa terima mereka gitu ya, cuman kita yang sayang sama pasangan kita. Aduh, ngejalaninnya rasanya berat deh ya. Nggak dapat restu ya, Ci ya. Restu itu tuh. Betul. Nah, kan mungkin keluarga atau teman-teman kita yang udah memang mereka yang apa yang kenal kita ya, yang lebih kenal kita dari kita mungkin kecil, dari kita mungkin sekolah atau kuliah gitu ya. Mereka yang kenal kita gitu. Jadi pendapat mereka pun itu worthy banget, berarti banget untuk bisa jadi masukan buat kita nih. Ini memang pasangan kita memperlakukan kita dengan baikkah gitu ya, cocok sama kita apa enggak dan sebagainya. Soalnya yang namanya cinta, apalagi di fase-fase jatuh cinta, itu tuh bisa banget gitu ya untuk bikin kita jadi buta gitu. Pernah dengar teman-teman? Love is blind ya. Ini biasanya di fase-fase awal hubungan nih. Mau lo pacaran ataupun lo married, ini pasti akan ngejalani fase hubungan ini. Di awal-awal ya itulah, kita ada fase jatuh cinta, atau kalau udah married, fasenya itu fase disebut fase bulan madu. Honeymoon phase ya, dimana segala sesuatunya terasa indah gitu. Nyebelinnya itu cute gitu kayaknya buat kita gitu. Jadi kesabaran kita di situ panjang sekali. Toleransi kita terhadap kejelekan-kejelekan atau kekurangan dia itu panjang sekali gitu kayaknya. Bahkan cuma itu adalah aja yang ditangkap, Ci. Yes, betul. Kayaknya semuanya yang positif-positif aja nih. Nah, ini sebetulnya fase ini akan berakhir sih. Jadi nggak selamanya ketika kita ngejalanin hubungan kita ada dalam fase jatuh cinta. Kalau kita jalanin lebih lagi, biasanya dia akan masuk ke fase kedua tuh, Bi. Fase kedua itu adalah fase kekecewaan atau disappointment. Ya. Ketika kita udah lebih lama ngejalanin hubungan, kita udah lebih melek gitu ya terhadap kekurangannya dia. Kalau yang married gitu ya, setelah honeymoon tinggal bareng gitu ya, kelihatan tuh, wah, aslinya. Ternyata kalau tidur ngorok gitu.
Gua pikir dia orangnya hemat, ternyata dia bukannya hemat, itu mah perhitungan gitu ya. Nah, jadilah kelihatan nih yang tadinya mungkin kita berharapnya dapat Prince Charming gitu, ataupun Cinderella, ternyata ya Prince Charming ini atau Cinderella ini punya banyak kekurangan. Nah, itu adalah fase yang kedua atau fase disappointment. Kalau yang kayak tadi, Sabi bikin komitmen sama pacar, oke, kalau nanti kita ketemu perbedaan, kita ketemu masalah, jangan asal kita bilang putus ya, Bo. Kita coba dulu cari gitu kan. Nah, itu harusnya akan naik lagi ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah tahap penerimaan. Di tahap penerimaan ini biasanya kita nggak buta, kita udah melek gitu ya. Jadi kita udah nggak ngelihat lagi cuman kelebihan-kelebihannya dia, tapi kita udah bisa ngelihat nih kekurangannya dia kayak apa, realitinya dia tuh kayak apa, gitu. Betul. Karena kan nggak ada ya manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya gitu. Tinggal kitanya bisa nerima nggak sebagai pasangan. Nah, kalau buat married couple yang mau married, pertanyaannya adalah, lu bisa terima itu for the rest of your life apa enggak gitu. Jadi yang perlu kita warningin itu adalah kekurangannya dia dulu ya, Ci ya. Kita mau terima kekurangannya dia dulu atau enggak gitu. Betul. Pasti dia punya kekurangan dan yaitu the question yang lo mesti jawab adalah lo bisa nggak nih terima kekurangannya dia gitu. Dan kalau lo mau masuk ke married, ya betul. Siap apa enggak untuk ngadepin itu for the rest of your life gitu. Nah sebetulnya ini kita akan masuk ke mitos yang kedua nih. Mitos yang kedua adalah dia bakal berubah setelah kami menikah. Nah, ini juga nih. Aku sering banget sih mendengar kata-kata ini, baik di teman-teman maupun di klien maupun di mitos-mitos luar gitu, sering banget. Sering ya? Ya itu. Kadang-kadang mungkin karena kita lagi fase jatuh cinta, atau mungkin karena alasan lain misalnya, udah capek deh, putus nyambung terus. Orang kan nggak ada yang sempurna ya. Ya udahlah, dia mau sama gue, dan dia kayaknya ya good enough lah for me gitu ya. Nanti yang kekurangan-kekurangan dia, gue tutup mata aja dulu, nanti bisa berubah kok waktu udah married gitu. Nah, Sabi mungkin punya cerita atau bisa sharing, atau mungkin teman-teman yang di sini punya cerita nggak? Apa yang dulu diharapin bakalan berubah dari pasangan gitu ya, tapi ya ternyata setelah masuk ke pernikahan, setelah ngejalanin pernikahan selama 5 tahun atau mungkin 10 tahun, ya nggak berubah juga sih sama gitu. Sama aja nggak berubah. Ini sama aja nggak berubah. Yang sampai sekarang masih membuat gondok adalah main gadget. Dulu tuh mantan pacarku, suamiku dulu, itu dia pemain Dota, Ci. Jadi gamers ya. Gamers Dota gitu. Aku berharap setelah menikah tuh kan kita jadi sering ketemu tuh ya, Ci ya. Jadi dia melupakan Dotanya, membuat kegiatan bareng lah berdua. Ngapain kayak nonton Netflix kayak atau apa gitu. Setelah menikah memang nggak Dota sih, Ci, gitu. Dan Tuhan juga mendengar doaku dengan laptopnya yang rusak gitu kan. Jadi semakin tidak diberikan kesempatan untuk Dota. Main game, Main games, tapi cukup banyak tuh yang diinstal di handphonenya, Ci, gamesnya. Bukan Dota tapi game lain ya? Game lain tetap gitu. Jadi semenjak menikah itu, setelah menikah malah mungkin karena sering ketemu, jadi lebih sering dia main handphonenya gitu. Pacaran kan ketemunya pakai waktu nih. Oh kita ketemu dari jam 5 sampai jam 10. Jadi mungkin di waktu-waktu itu dia bisa lepas dari handphone. Tapi ternyata setelah menikah kan 24 jam ketemunya gitu. Jadi lebih mudah mungkin untuk dia ketemu. Jadi ya udah kalau ngomong tinggal ngomong sembari main handphone gitu. Dari harapan semakin ya. Ya ini termasuk ekspektasi atau harapan yang akhirnya ya
tenggelam saja gitu ya, Tenggelam alias aja. tidak terkabul gitu ya. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kita memang pasti punya harapan gitu ya, punya pasangan yang ideal nih kayak gini gitu. Pasangan ideal yang kalau lagi bareng gue ya dia kasih lah full attention ke gue. Ya. Janganlah dia pegang-pegang handphonenya, janganlah dia ngurusin kerjaannya doang dan sebagainya. Itu mungkin harapan kita gitu ya. Dan kita berharapnya mungkin kalau pas masa pacaran mungkin belum ke apa terkabul gitu ya. Oh nantilah pas lagi married juga dia udah pasti tahu lah tanggung jawabnya, pasti dia Iya. tahu lah gitu ya harus berubah kalau sudah jadi suami atau jadi bapak. Nah ini yang uh, mau nggak mau sih ya, mau nggak mau kita harus siapin juga diri kita bahwa dia mungkin nggak berubah gitu. Bagaimana kalau dia tidak berubah gitu kan? Betul. Kalau dia nggak berubah dan dari pacaran lo udah tahu baik dia memang begitu gitu ya, ya siapin juga nih diri. Kalau dia nggak berubah, ya kita juga siap tuh. Nah ini mitos yang kedua tuh Bi. Oke, itu mitos yang kedua ya, Ci. Ada juga nih Betul. banyak yang ternyata Cinta pacarnya suka ataupun main masuk games. ke oh banyak ya. Ini sependeritaan dengan Sabi ya berarti ya. Sama nih, ada juga yang sharing, Amal sharing kalau pacarnya beli sepatu terus Kak, ngumpet-ngumpet belinya bukan nabung. Wah, hati-hati Iya, tuh iya, setelah iya. menikah tuh ya, Ci ya. Nah, itu dia tuh, Mal. Mungkin punya harapan setelah menikah lebih bisa nabung gitu ya. Prioritasnya akan berubah gitu. Akan jadinya apa namanya uangnya bukan buat hobi beli sepatu, tapi mungkin buat istri dan susu anak gitu misalnya ya. Nah, ini juga janganlah menjadi ekspektasi belaka. Coba ditanyain, kalau nanti nih udah menikah, lo punya penghasilan segini, gue punya penghasilan segini, kebutuhan kita anu gitu ya. Nah, kira-kira lo rela nggak untuk uang yang tadinya lo habisin buat hobi lo, sekarang dipindahin posnya mungkin ke pos untuk beli kebutuhan anak atau beli untuk apa namanya nabung buat rumah Nabung atau nyicil pendidikan. apa betul tabungan pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, ada pertanyaan. Kadang-kadang ya itu ekspektasi kita yang harus kita atur gitu ya supaya nantinya kita nggak kecewa-kecewa banget gitu, nggak ngedrop banget karena kecewa gitu. Tadi melanjutkan pernyataan Cici, kira-kira kapan sih Ci waktu yang tepat untuk sharing ke pasangan terkait hal itu? Terkait hal yang perkara tentang rumah tangga, terus udah gitu menabung tadi gitu. Oke. Kalau lo udah jadian in a relationship yang memang mau serius, ya menurut saya sih memang harus diomongin langsung gitu ya. Kalau memang lo serius, ya yuk kita mulai berencana nih, kita mulai buka-bukaan. Ya itu tadi, yang namanya ketika kita masuk ke pernikahan, uang lo nggak lagi jadi uang lo, uang gue nggak jadi uang gue lagi, tapi udah jadi uang bersama, uang kita gitu ya. Waktu lo bukan cuman waktu lo lagi, waktu gue juga begitu. Mungkin kalau selama pacaran, kita masih bebas-bebas aja gitu ya. Dia mau buat duitnya mau buat hobinya dia beli sepatu atau buat dandanin motor atau buat hobi-hobi yang lainnya. Sementara kita pun seperti itu gitu ya. Nah, kalau nanti masuk ke dalam pernikahan dengan sejuta kebutuhan yang akan hadir gitu ya. Nah, ini yang kita harus omongin nih. Mungkin tetap ada misalnya, tetap ada porsi waktu untuk porsi uang untuk dihabiskan buat hobi pribadi gitu ya. Tapi misalnya, oh ini sekian persen dari gaji lo ya gitu. Yang sisanya kemana? Ya sisanya misalnya itu tadi untuk prioritas-prioritas yang bersama.
begitu juga dengan waktu nih. Waktu juga mesti diomongin juga. Karena waktu kan sekarang kita juga jadi terbatas banget ya, Terbatas. orang modern sekarang gitu. Quality Ya, time udah gitu ya, Ci ya. quality time, betul. Mungkin ada orang yang memang refreshnya adalah dengan misalnya, ya itu kan ya, ke mall, jalan-jalan, atau nge-game, atau mungkin punya hobi yang lain, olahraga, badminton, dan sebagainya gitu. Porsinya mungkin harus tetap ada, karena itu kan jadi salah satu alat untuk kita refresh gitu ya, refreshing. Tapi porsi untuk waktu keluarga, untuk waktu sama pasangan, quality time, itu juga mesti diatur dan mesti dialokasikan. Nah, ini yang penting banget buat diomongin sejak lu pacaran serius sebetulnya. Oke. Nah, ada juga yang nanya, Ci, kalau misalnya prefer uang masing-masing gimana? Kan ada perasaan mungkin takut diselingkuhin atau mungkin ada konflik dalam rumah tangga, jadi dia prefer pakai uang masing-masing. Wajar nggak, Ci? Oke. Yang namanya pakai uang masing-masing itu sebetulnya sih karena sekarang mungkin pasangan itu udah suami istri dua-duanya kerja gitu ya. Jadi ada perasaan oh ya udah lo atur dari gaji lo, gue atur dari gaji gue gitu ya. Nah mungkin kalau kita punya dua penghasilan kayak gini ini sih bersyukur. Tapi yang namanya kebutuhan kita nggak bisa selalu bagi dua gitu ya, karena pasti bukan hanya ketika kita udah masuk ke relationship yang lebih serius atau ke pernikahan, ya itu akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang memang bersama nih gitu kan. Dan biasanya itu cukup memakan waktu, cukup memakan uang gitu. Mau itu nabung buat rumah, ataupun buat mobil, atau buat tabungan pendidikan, atau buat anak gitu ya. Nah, yang kayak gini sebetulnya yang nggak bisa kita tarik garis yang jelas gitu. Oh ini ya, kalau buat rumah ini uangnya pakai uang siapa dan sebagainya gitu ya. Karena kadang-kadang juga kan akan ada kebutuhan-kebutuhan darurat lain yang tiba-tiba yang nggak terduga gitu. Dan mungkin ya itu tadi, kalau yang biasanya masih sendiri-sendiri, sekarang ya udah nggak bisa lagi tuh sendiri-sendirinya ini. Karena ya udah nyatunya itu tadi gitu ya, kebutuhannya udah bukan jadi kebutuhan lo dan kebutuhan gue, tapi memang udah jadi kebutuhan bersama gitu. Jadi tetap aja sih kalau mau masuk ke pernikahan rasanya sulit untuk kita benar-benar memisahkan gitu ya, pendapatan dan pengeluaran masing-masing pribadi doang gitu. Nggak bisa sih rasanya. Oke. Mungkin kita boleh lanjut ke yang mitos selanjutnya, Ci. Sembari kita tampung dulu pertanyaannya, mungkin bisa terjawab di mitos selanjutnya. Nah, oke. Mitos selanjutnya teman-teman setuju apa enggak? Kalau dia jodoh loh, gitu ya, semua perbedaan tidak akan menjadi masalah. Aku mau itu setuju. beda agama. Oh, tapi nggak setuju. Ya, ini perbedaannya bisa macam-macam banget ya. Beda agama, beda tingkat pendidikan gitu. Mungkin yang satu SMA, yang satu S2, beda gaya hidup gitu. Beda gaya hidup. Saya nggak tahu nih, mungkin Sabi mengalami kali ya. Lakinya kan orang film ya, Bi? Orang film, terus beda usia. Orang film biasanya hidupnya di malam ya. Iya benar, hidupnya di malam. Orang kerjanya aja dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi, jangan sedih. Oh, jam 9 sampai jam 7. Jam 7 pagi. Orang normal lagi pada tidur, lagi pada leyeh-leyeh ya, nonton The Road of the Marriage ya. Married couple. Dia lagi kerja ya, Bo. Nah, padahal Sabi orang ini ya, orang pagi. Orang tengah-tengah siang lah. Sampai tengah-tengah malam tuh udah ngantuk. Jam 9 udah ngantuk, sementara laki lo yang masih harus aktif, masih harus kerja ya, Bi ya. Sempat menjadi masalah nggak di dalam hubungan kalian? Beda awalnya, orang malam, orang pagi ini, atau orang siang ini?
sebenarnya menjadi masalah, Ci, tapi kembali lagi karena tuntutan pekerjaan. Kan kalau pekerjaan di media kan nggak tentu ya, Ci, ya, waktunya gitu kan. Nah, mau nggak mau itu harus diomongin sih, akhirnya terkait kapan kita menghabiskan waktu bareng. Apalagi kalau misalnya lagi bekerja kan, aku pribadi kerjanya pagi sampai sore. Maunya malam Hmm. di rumah gitu kan bareng-bareng. Sementara dia kerjanya malam sampai pagi. Jadi perlu diomongin kapan kita akan quality time gitu. Karena biar ketemu lah istilahnya. Benar. Jadi memang yang namanya beda, walaupun mungkin kayaknya sepele gitu ya. Mm-mm. Beda jam kerja, beda jam bangunnya gitu, Mm. tapi ya tetap itu akan jadi masalah kalau lo nggak selesaiin, kalau lo Iya nggak benar. pernah ngomongin, ya kan? Kalau lo nggak pernah kompromi, oke deh, lo orang orang pagi, gue orang malam gitu ya. Marilah kita cari nih sama-sama jam yang dimana lo masih bisa nahan ngantuk lo, gue juga masih bisa apa namanya luangin waktu Luangin waktu. untuk bersama, untuk barengan gitu kan ya. Kalau enggak, ya pasti akan jadi masalah juga ketika kita nggak punya waktu kualitas apa berkualitas sama dia gitu kan ya. Mm-mm. Nah, Iya, kalau benar misalnya banget. ini beda background gimana, Ci? Ada yang nanya, Ci, gimana caranya supaya laki-laki ini bisa menerima pacarnya yang mungkin backgroundnya pernah mengalami perceraian atau single parent? Hmm. Oke. Nah, yang namanya beda background kayak gini biasanya bukan cuman pasangan yang perlu terima, tapi juga keluarga pasangan pun perlu terima gitu ya. Hmm. Yang pasti ya kita waktu kita mau masuk lebih jauh menjalani hubungan yang lebih serius dengan dia, ya udah keep in mind tuh bahwa Hmm. dia udah pernah menjalani pernikahan dan udah pernah gagal. Hmm. Dan mungkin uh, bukan mungkin ya, biasanya ketika ada kegagalan di situ pernah juga ada trauma-trauma, benar nggak? Ya. Ya, ketika mungkin gagalnya misalnya karena pasangan selingkuh gitu. Nah, itu mungkin ketika dia masuk ke dalam hubungan yang baru gitu ya, kalau meminjam istilah Bu Emil kemarin, dia punya baggage gitu. Baggage-nya adalah dia pernah trauma diselingkuhin, pernah trauma disakitin gitu ya, Hmm. dikhianati kepercayaannya. Nah, ini jadi catatan nih buat pasangannya, apakah lu bisa terima gitu ya, karena dia mungkin masih menyimpan trauma, masih menyimpan luka itu gitu. Mungkin itu membuat pasangan misalnya menjadi lebih curigaan gitu ya, Curigaan. jadi lebih Posesif. controlling, betul, lebih Hmm. posesif. Nah, ini yang memang uh, harus dikonsider, harus Hmm. Hmm. diperhitungkan, bisa nggak nih, bisa nggak gitu ya kita tahan misalnya menerima konsekuensi dari perceraian pasangan dulu gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita nggak pernah lihat gitu dan mungkin kita nggak lah bisa lah gitu ya, itu biasanya justru membuat kita jadi nggak sadar nih. Hmm. Hmm. Oh iya ya, dia begini, dia jadi apa nggak percayaan karena dia punya pengalaman yang dulu gitu kan. Kalau kita udah tahu dia punya pengalaman yang dulu, nggak apa-apa sih menurut saya. Itu yang perlu dibahas gitu, bahwa oke, saya bukan orang yang sama loh sama mantan kamu gitu ya. Hmm. Hmm. Sehingga kamu bisa 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 lebih percaya. Atau kalau kamu belum merasanya nyaman untuk percaya saat ini, ya belajarlah untuk lebih percaya ke depannya. Oke, benar. Jadi biar mencari solusi juga ya, Ci, ya, tidak akhirnya menjadi merugikan kedua belah pihak gitu. Betul. Ya itu udah nambah bagasinya gitu ya Mm-mm. Mm. ketika pasangan kita memang pernah mengalami kegagalan di hubungan yang berikut apa yang sebelumnya Mm-mm. gitu. Dan mungkin bisa jadi pelajaran untuk hubungan tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama di hubungan yang kemarin gitu Benar, ya, Ci, ya. betul Oke. banget. Nah, ada yang sharing juga nih kayaknya nih, Emi Wahyu. Iya, Sharing dan kayak perkara perkara di di rumah. rumah. Mm-mm.
Semisalnya sifat kayak Semis kakak, sifat kayak gimana adik juga. Jadi kalau misalnya timingnya nggak pas cerita kejadian di rumah, nanti dianya malah jadi ragu gitu. eh kalau kita maksudnya ini kalau pas lagi sharing sama pasangan gitu ya. Mungkin lebih, mungkin Mbak Emi bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi kayaknya yang aku tangkep tuh gimana caranya cerita ke pasangan terkait dengan sifat kakak, sifat adik gitu. Jangan sampai dia ragu karena sifat adik atau kakak kita, bukan karena kitanya, mungkin gitu kali ya, Ci? Mungkin ya. Mm-mm. Nanti kalau salah boleh dibenerin ya Mbak Emi Iya, Wahyu. boleh dijelaskan lebih lanjut di komen. Heeh, heeh. Tapi ini mungkin kalau kalau kakak adiknya ini dalam arti saudara sekandung kita, ya itu juga akan ngaruh gitu ya ke keluarga yang nantinya mau kita bentuk gitu kan. Ya itu tadi kadang-kadang mungkin orangnya kita bisa terima, tapi keluarganya juga kita harus consider nih, kita harus timbang-timbang kita bisa terima apa enggak gitu ya. Mungkin beberapa teman gitu atau klien ada tuh yang ngalamin begitu. Wah, kalau pasangan sih saya oke-oke aja. Hmm. Tapi yang saya jadi momok, yang saya jadi bikin takut gitu untuk nikahin dia adalah kakak adiknya gitu ya. Misalnya yang satu itu udah nggak bisa kerja tuh kakaknya. Jadi akhirnya nggak bisa mempertahankan kerjaan, ugal-ugalan, kalau bangun juga siang, pokoknya kekanak-kanakan banget deh, misalnya seperti itu. Hmm. Nah, itu bisa nggak nih nantinya lo terima bahwa mungkin pasangan lo harus nanggung kakak adiknya, Benar. yang ya itu tadi misalnya nggak bisa mempertahankan pekerjaan, yang masih harus ditanggung untuk biaya hidupnya gitu ya. Cuman lebih baik kalau kita bisa ceritakan, kita bisa terbuka dari waktu pacaran. Dari waktu pacaran ya. Oke, jadi waktu yang Uh-uh, tepat untuk ngomongin adalah waktu pacaran. benar. Kalau pacaran kita terus akhirnya timbang-timbang, kayaknya gue nggak nyanggup deh ya gitu. Ngadepin keluarganya yang kayak begini atau ngadepin sifatnya dia yang kayak begini, ya udah kita bisa stop pinggir gitu ya. Udah, udahan. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam pernikahan kan nggak bisa begitu ya. Iya. Bukan nggak ada proses seleksi lagi ya, Ci ya. Udah harus mau, Ah, tidak mau ah. kita menghadapi hal itu gitu. Betul. Kalau itu terjadi ketika pernikahan, udah mau nggak mau, ya lo harus cari cara untuk nyelesain itu, Benar-benar. untuk Oke. terima hal itu. Oke. Kemarin juga banyak sekali Ci yang cerita tentang hubungan antara mertua dan menantu. Mungkin nanti bisa dipaparin lebih lanjut terkait hal itu. Nah, sekarang kita masih punya 20 menit nih, Ci. Kita lanjut dulu ke mitos yang Mm-mm. berikutnya. Oke, tadi berarti sebetulnya kita juga perlu tahu bahwa perbedaan itu bisa jadi masalah loh, gitu ya. Cinta aja nggak cukup, Bo, buat mengatasi segala perbedaan dan segala masalah yang akan datang, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau kalau teman-teman tahu mungkin yang namanya faktor perceraian di pengadilan agama itu nomor satunya adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ya. Kalau di Hollywood sana ada satu alasan yang paling sering dipakai gitu ya ketika orang bercerai, yaitu irreconcilable differences. Hmm, Apa tuh irreconcilable differences? itu apa itu tuh? kan artinya perbedaan yang udah nggak bisa direkonsiliasi lagi, udah nggak bisa ketemu lagi titik temunya gitu ya. Nah, itu yang bikin kita juga harus aware, harus membuka mata terhadap perbedaan-perbedaan yang memang kita punya nih gitu. Antara kita dengan pasangan, kita beda apa? Mungkin ada yang beda agama. Beda Nah, prinsip. kalau beda prinsip oh itu. Nah, ada yang mungkin bedanya dari beda budaya atau latar Hmm, belakang hmm, sukunya misalnya beda gitu ya. Karena sukunya beda, budayanya udah pasti yang dibawa juga beda gitu hmm. kan. Nah, ini kita nggak bisa nutup mata karena itu pasti akan menimbulkan masalah, mau kecil, mau besar, itu tergantung kitanya memang. Tapi jangan menutup mata juga terhadap perbedaan yang ada. Oke.
Nah, Ci, ada yang nanya nih, Ci. Mm-mm. Kalau mitosnya sudah pernah gagal di pernikahan, apakah cenderung akan gagal juga di pernikahan berikutnya? Hmm. Oke. Nah, sebetulnya kalau untuk yang ini seru juga nih. Jadi ada penelitian yang bilang memang orang yang pernah bercerai atau pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan biasanya justru lebih rentan untuk gagal lagi. Nah, ini bukan mitos, tapi ini hasil penelitian bahwa orang yang pernah bercerai atau pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan biasanya ya memang itu justru di pernikahan berikutnya lebih mungkin gagal dibandingkan dengan yang nggak pernah menjalani pernikahan sebelumnya gitu ya. Kenapa? Ada beberapa alasan sebetulnya. Mungkin salah satunya adalah ketika lo pernah gagal di dalam pernikahan gitu ya, udah kan biasanya itu ngambil pergumulan banget gitu ya untuk ngambil keputusan akan berpisah atau bercerai. Cuman setelah lo pernah mengambil itu, ketika lo masuk lagi dalam pernikahan, nah itu tadi uh, level komitmennya untuk mempertahankan pernikahan yang bermasalah, yang lagi mengalami tantangan, itu juga tidak setinggi yang belum pernah gagal, gitu. Jadi itu memang bukan mitos, tapi itu memang fakta tuh, karena didukung sama penelitian dan riset. So itu juga yang perlu jadi catatan kita ketika kita misalnya menjalin hubungan dengan orang yang pernah gagal. Entah dia pernah gagal merit gitu ya, berarti kan itu udah pernah serius, hampir merit gitu ya, tapi terus mungkin nggak jadi. Atau pernah gagal di dalam pernikahannya. Nah, ketika kita menjalin relationship dengan orang-orang yang seperti ini, ya itu buat kita harusnya jadi aware nih, fakta bahwa kemungkinan mereka untuk nantinya menyerah ketika menghadapi masalah dalam pernikahan lagi, itu lebih besar loh, gitu ya. Makanya mungkin kalau boleh saya saranin, kalau memang masih punya baggage yang kayak begini, ini kan baggage yang serius ya, Bi ya. Iya. Maksudnya baggage yang harus diselesaikan lah, masalah yang harus diselesaikan. Mendingan mungkin sebelum memutuskan untuk ke pernikahan, coba jalanin couple counseling dulu. Atau couple therapy dulu gitu ya. Ya itu tadi itu. Supaya nggak ngebawa-bawa bagasi trauma ataupun bagasi baggage baggage dari pernikahan sebelumnya, dari hubungan sebelumnya yang pernah gagal. Mungkin bisa jadi juga nggak sih, Ci, karena dia masih membawa baggage-nya, dia jadi mengcompare, kayaknya pasangan saya yang sekarang tuh nggak ada perbedaannya dengan pasangan yang dulu nih. Karena itu akhirnya dia sudah tahu exit way out-nya tuh seperti apa, pintu keluarnya tuh udah ada gitu. Betul betul. Bisa jadi gitu ya. Ya itu mungkin itu kan proses pembelajaran juga gitu ya. Oh ya, dulu di pernikahan gue yang gagal, ini nih tanda-tandanya dia udah hopeless nih, udah nggak bisa berubah, udah nggak usah diharapin berubah gitu ya. Udah way out yang paling mudah, yang paling cepat adalah ya udah pisah aja gitu. Kan. Jadi memang perlu diobrolin dulu nih sampai supaya Betul. Oke. Nah, tadi agak delay ya. Mudah-mudahan sekarang udah lebih lancar. Udah, aku udah bisa dengar Cici sih lancar. Ya. Oke. Mungkin mau menjawab pertanyaan lanjutan dari Harun Kanabi nih. Harun Kanabi itu yang tadi kalau nggak salah cerita bahwa gimana kalau uangnya masing-masing gitu ya, soalnya ya, ceweknya takut diselingkuhin gitu. Kalau aku prefer suami yang biayain, akunya nabung, nggak mau dicampur.
Jadi suami yang menanggung semua biaya, eh, istri yang nabung gitu ya, kayaknya begitu ya. Jadinya pengaturannya, gak usahlah Hmm. dicampur. Pokoknya semua biaya lu yang biayain, sementara gue eh, dibikin buat tabungan. Ini cukup Nggak banyak mau ya kalau dicampur. jadi bingung. Oh, oke. Okay. Kalau bisa aku punya tabungan khusus yang suami nggak tahu. Wajar nggak Kak untuk aku pribadi? Jadi Mungkin kayak kalau boleh prinsipnya sedikit dibahas, ya itu prinsipnya tadi duit yang lo duit gue sendiri-sendiri itu gitu. ya. Betul, betul, betul. Nah, ya itu tadi, karena kebutuhannya akan jadi kebutuhan bersama, eh, kalau punya tabungan masing-masing masih oke, tapi yang perlu adalah memang juga keterbukaannya sih, Harun Kanabi. Jadi dalam arti, oke, punya tabungan khusus untuk istri, mungkin maksud kita adalah untuk jaga-jaga, tapi sebaiknya juga suami tahu gitu ya. Sehingga kalau memang nanti ada kebutuhan yang mendesak atau yang apa namanya, yang sebetulnya mungkin masih bisa pakai tabungannya istri gitu ya, Hmm. tapi karena dia nggak tahu, terus dia jadi ngutang dan terbelit hutang, terbelit rentenir misalnya kayak gitu. Itu kan jadi konyol gitu ya. Hmm. Padahal misalnya istri sebetulnya nabung kalau ada kebutuhan jadi bisa 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 apa namanya bisa Saling melengkapi bisa gitu. memenuhi, bisa saling melengkapi, betul. Jadi sebaiknya sih memang kita terbuka juga sama pasangan, terutama soal duit ini memang sensitif nih. Dan jadi faktor besar juga ketika orang memutuskan untuk bercerai, ini masalah duit bisa jadi tricky. Nanti mungkin kita bahas lagi soal duit ini ya, Bi. Kayaknya Iya. Kayak menarik menarik kalau nih kita buat bahas dibahas. tentang kayak financial planning gitu ya, Ci ya, sebelum marriage gitu misalnya. Mm-mm, betul, betul. Mungkin kita bahas yang sharing lainnya. Tadi udah banyak ya, Bi ya? Udah banyak nih. Ada juga yang sharing kata-kata bijak saat pacaran, buka mata lebar-lebar, tetapi saat sudah menikah tutuplah mata. Itu karena pertarungan sesungguhnya baru benar-benar terlihat saat sudah menjalaninya atau menjalani pernikahan. Yes, Dari Mbak benar Nadia banget. Ayudita. Wow, Mbak Dita, terima kasih. Ini kata-kata yang memang gue pegang banget juga gitu ya. Ketika lo pacaran, ya udah lo buka mata tuh terhadap segala kekurangannya dia, terhadap segala kelebihannya dia, kecenderungan gangguan dia mungkin gitu ya. Hmm. Tapi kalau lo udah nikah, ya udah lo benar-benar harus tutup mata, learn to live with it, learn to adapt with it. Oke. Berarti menjadi selektif saat pacaran itu salah nggak sih, Ci? Justru harus selektif sih waktu Justru harus selektif pacaran. ya. Oh. Kalau nggak kapan lagi dong ya? Kalau udah nikah kan nggak bisa seleksi lagi ya. Mm-mm. Ya udah lo terima, lo work it out gitu. Nah, ada pertanyaan nih dari Mbak Harun atau Mas Harun Kanabi. Kalau misalnya cara menghadapi lingkungan yang menekankan harus menikah terus gimana nih? Karena kan aku traumanya banyak, jadi takutnya gagal menikah, gagal nantinya, atau misalnya takut nggak bisa menjadi orang tua yang baik nantinya, gitu gimana Ci? Oke, sebentar ya. Apa tadi? Sorry, saya Dari agak salah fokus. dari Harun Kanabi, bagaimana caranya menghadapi lingkungan yang menekan kita untuk harus menikah gitu. Padahal mungkin dari kitanya juga pengennya selektif gitu kan, karena punya banyak trauma, takutnya malah nanti jadi gagal, gagal dalam pernikahan atau gagal menjadi orang tua yang baik. Iya nih. Ini kayaknya masalah klasiknya orang Indonesia ya. Tuntutan untuk menikah. Bener, ditanyain di kawinan saudara atau apa, kapan, kapan gitu kan ya. Ini emang masalah klasik sih. Jadi memang ini yang kita harus harus apa ya, meneguhkan hati mungkin, meneguhkan hati bahwa ya kalau gue mau masuk ke dalam pernikahan, yang harus mantep tuh ya gue gitu ya. Jangan sampai kita memang masuk ke pernikahan cuma gara-gara ya itulah nggak tahan dengar dorongan-dorongan dan pertanyaan-pertanyaan ujian ini gitu ya. Mhm. Ya mereka akan nanya, mungkin orang sebetulnya kadang-kadang nanya cuma buat basa-basi aja sih ya. Basa-basi Mungkin gitu. bingung, bingung topiknya topik apa gitu. Cuman ya
Entah kenapa ya orang Indonesia itu khasnya begitu ya. Bahkan Keponya setelah adalah soal menikah juga, merit. Ci. Setelah menikah Iya, seperti aku kapan punya ditanya kapan anak? punya anak gitu. Benar. Ya, jadi ini nggak akan ada habisnya sebetulnya Haran Kanabi. Mm-mm. Apa pressure lingkungan ya? Tekanan dari lingkungan. Jadi jangan sampai kita menjadi buru-buru menikah hanya karena tekanan dari lingkungan itu ya, Ci ya. Yes, Harus dari kesiapan kita benar, sendiri. betul. Oke, Oke, kita masih punya 9 ada menit, Ci. dari Mutia nih yang sharing juga. Ada Mutia tadi yang sharing juga soal dari ya ini udah di atas nih. Oh ini ya, sharing sedikit, perempuan suka bingung kapan waktu yang tepat untuk ngobrolin. Biasanya kalau laki-lakinya benar-benar serius, dialah yang memulai duluan obrolan serius itu. Nah, kalau Sabi mungkin yang tadi katanya nembak, mungkin boleh sharing gimana supaya kita sebagai cewek bisa membawa laki kita untuk membahas nih hal-hal yang serius kayak begini, Bi. Kalau aku dulu sih curhat aja, Ci, gitu. Karena sejujurnya aku adalah orangnya baperan. Jadi dicolek dikit baper gitu misalnya. Jadi aku bilang Hmm. sama dulu waktu masih PDKT bahkan belum pacaran, aku bilang sebenarnya mau serius atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak mau serius, ya nggak usah. Maksudnya aku udah jaga-jaga jarak, jaga diri nih untuk nggak baper gitu. Tapi kalau misalnya mau serius, ya ayo kita omongin mau dibawa kemana gitu. Mungkin itu lebih enak karena sehingga jadi pas pacaran tuh bukan lagi melihat oh dia orangnya kayak gini ya, dia orangnya kayak gini ya, tapi kita Hmm, bisa hmm, dealing dengan hal itu pas pacaran. Jadi semakin siap untuk nantinya menikah gitu. hmm. Oke. Okay. Jadi uh, dari awal mungkin udah ditanyain gitu ya, Udah Bi, ditanyain, komitmennya serius apa enggak nih gitu ya. Kalau memang serius, yuk kita omongin hal-hal yang memang penting buat nantinya kita membangun keluarga. mm-mm, Termasuk tadi katanya Kak Emi juga nanyanya kapan waktu yang tepat untuk ngomongin soal keluarganya itu. itu, Oh, ya itu soal mungkin kalau soal kitanya eh, itu lebih mudah gitu ya. Tapi misalnya ketika kita mau membuka juga, oh ini loh keluarga gue kayak begini, punya kekurangan kayak begini, punya sejarah seperti ini, kapan waktu yang tepat gitu ya. Uh, Harusnya kalau memang dia serius dan punya komitmen gitu ya, uh, dia akan cukup peduli gitu untuk dengerin, untuk ngebahas, bahkan ya itu tadi, justru uh, di awal di awal-awal pacaran gitu ya, kalau dia memang sudah serius, boleh tuh kita buka soal keluarga karena biar gimana juga nantinya dia akan ngadepin itu toh. mm-hmm, benar. Nah, Jadi sekali lagi kalau udah serius boleh banget untuk kita bahas bahkan soal keluarga kita pun. oke. Kalau menghadapi pasangan yang kekanak-kanakannya gimana, Ci? Jadi dia pasangannya kayak anak kecil, childish, dan memutuskan masalah penting itu juga jadi sifatnya lebih kekanak-kanakan gitu. Bagaimana solusinya? Dari Mbak Disha. Hmm. Oh, Mbak Disha. Ya, ini juga pertanyaan yang menarik nih. Uh, Berarti Mbak Disha mungkin misalnya sudah tahu gitu ya, kalau pasangannya memang kekanak-kanakan. Ketika harus memutuskan sesuatu, mungkin nggak serius atau mungkin jadi bergantung sama orang lain gitu ya. Uh, Biasanya kalau kekanak-kanakan juga suka terbawa emosi misalnya gitu ya. Mungkin kalau memang itu yang sudah diketahui, maka berarti pertanyaannya buat Mbak Alicia sendiri nih, buat diri kita sendiri. Kira-kira gue tahan nggak nih nantinya hidup dengan orang seperti ini, hidup dengan pasangan yang seperti ini gitu. Hmm. Nantinya waktu kita sudah menikah, justru masalah-masalahnya akan tambah serius, tambah berat, ya kan biasanya gitu. Entah itu misalnya ada masalah dengan keluarga besar, masalah misalnya lo nggak dikasih anak,
masalah nanti soal ada pihak ketiga dan sebagainya. Nah, itu kan memang perlu kedewasaan untuk memutuskan kan. Nah, kalau kita pas pacaran kita udah lihat kok pengambilan keputusannya kayak begini ya kualitasnya ya, kok emosional banget ya ketika harus ngambil keputusan sehingga misalnya jadi terbawa emosi bukan bukan keputusan yang terbaik gitu misalnya. Nah ini memang pertanyaannya buat kita nih karena sifat kekanakan atau immature ini memang bukan sesuatu yang bisa langsung hilang dengan bertambahnya usia. Apalagi kalau menikah kita butuh partner untuk bekerja sama ya Ci ya. Benar. Apakah dia adalah cocok atau partner yang tepat untuk kita menghadapi perkara rumah tangga ini? Iya ya, kan mungkin kalau misalnya kita butuhnya adalah orang yang bisa diajak diskusi, diskusi juga enak gitu ya, bukan yang emosional aja. Udahlah, kalau diajak diskusi bawaannya emosi, marah-marah. Nah, yang kayak begini memang yang harus kita perhitungkan ketika dalam masa pacaran. Ini sebetulnya gunanya kita berantem waktu pacaran gitu ya. Benar. Supaya kita jadi tahu nih, bisa nggak kita berdua nyelesain masalah bareng-bareng? Bisa nggak nih, saya sama kamu bisa jadi tim apa enggak? Bisa jadi partner, bisa jadi mitra apa enggak? Untuk cari solution bareng-bareng gitu dari masalah-masalah yang ada. Nanti kata ideal lain, nanti kayak punya anak, apalagi kalau udah punya anak Kak. Jadi kayak punya dua anak, satu anak beneran, satu pasangan yang kayak anak kecil katanya. Nah, betul. Bisa tahan ya kira-kira gitu ya. Jadi pengasuh. Oke, kita masih punya 2 menit lagi Ci, waktunya. Oke, jadi mungkin saya mulai akan wrap up percakapan kita pada hari ini yang lagi ngebahas soal mitos-mitos dalam hubungan percintaan dan juga dalam pernikahan gitu ya. Yang pertama tadi kita udah ngebahas bahwa kita nggak bisa cuma ngandelin feeling, nggak bisa cuma ngandelin it feels right gitu ya. Ya inilah jodoh gue. Nah, kita karena perasaan itu pasti akan berubah. Mungkin nantinya perasaan jatuh cinta itu akan hilang, akan lewat. Nah, inilah saat-saat dimana kita harus juga mempertimbangkan secara logis dengan rasio kita, dengan akal budi kita, is he really the one apa enggak? Masukan-masukan dari teman, dari keluarga itu sangat-sangat bisa membuat kita jadi lebih terbuka, jadi lebih aware gitu ya. Karena ya itu tadi waktu lagi jatuh cinta, otak kita biasanya tuh keadaannya hampir-hampir sama katanya dengan otak yang lagi ngegele, yang lagi nge-high karena drugs. Jadi we need information, kita perlu feedback, kita perlu masukan juga nih dari teman-teman ataupun dari keluarga di sekitar kita, dari orang-orang di sekitar kita. Lalu kalau kami mengharapkan pasangan kamu berubah setelah menikah, let go that hope, gitu ya. Nggak usah diharapin terlalu banyak untuk pasangan berubah. Kenapa? Karena ya itu tadi usia ataupun bertambahnya peran gitu ya, tidak otomatis akan merubah orang. Ya, jadi dari sekarang coba diomongin. Jangan cuma berandai-andai kalau nanti udah masuk pernikahan, kamu mau ya gini. Nah, coba dilihat itikat baiknya dari sekarang ada enggak nih. Kalau nggak ada, ya siap-siap di pernikahan pun dia tidak akan berubah seperti yang kita harapkan. Oke. Sama tadi kuncinya komunikasi ya Ci ya selama berpacaran. Betul. Terima kasih banyak Ci Erin atas waktunya untuk berbagi hari ini, topiknya sangat menarik. Nanti teman-teman terima kasih juga DM juga ya Ci ya kalau masih ada pertanyaan. Betul. Minggu depan juga kita masih ada opposite attraction. Nah, opposite attraction itu mitos apa bukan? Nah, teman-teman, terima kasih tadi sudah menonton Instagram takeovernya.
di @fem Counseling bersama Ci Erin. Seru banget tadi kita udah ngedecode antara mitos-mitos di pernikahan dan percintaan. Nah, jangan lupa besok masih ada lagi, besok-besok masih banyak banget topik-topik yang menarik dari IG Live FM Counseling. Jadi pantengin terus setiap jam 4 sore ya. Dadah, saya bertemu lagi.